Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan ini selalu kita dapat, terutama dalam menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli natin sholihah wa ala manawi salafun sholihin. Tawassulan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatillahil muqarrabin khususan li hadrati sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani tamila hadrati qutbi jami'il maqam wal ghausil azam sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili tamila hadrati qurra isabah tamila hadrati arba'atil a'immah ثم إلى حضرة أولياء إدريسة ثم إلى حضرة مؤسسي هذه القرية وما حولها وإلى حضرة مؤسسي مدرسة تشويق طلاب سلفية ومشايخها ومتعلمين فيها والمنفقين لها وإلى وتوسلا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن العطاري شكر الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Teman-teman kelas 9 MTSN UTBS Kudus yang saya banggakan, pada kesempatan KBM kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan tentang hal yang bisa menyampaikan kepada tasawur, hal yang bisa menyampaikan kepada tasdek. Kemarin sesuatu yang bisa menyampaikan kepada tasawur itu namanya qaul syarih, kalau tasdek itu pakainya hujjah. Sekarang kita masuk kepada materi baru, yaitu anwa'ud dilalatil wad'iyyati. Bisa dibuka pada Shahifah 10. Di anak-anak dipersiapkan kitabnya, buka halaman 10. Di bagian tengah itu ada judul anwa'ud dilalatil wad'iyyati. Anwa'ud dilalatil wad'iyati utawi iki iku pira-pira wernane pira-pira dilalah wad'iyah. Jadi yang akan kita kaji nanti itu tentang macam-macam petunjuk yang sifatnya dasar. Petunjuk-petunjuk yang mendasar. Nah, petunjuk atau dilalah itu fahmu amrin min amrin. Itu di bawahnya ada pengertian dari ad-dilalah. Wa ad-dilalatu hiya fahmu amrin min amrin. Memahami suatu perkara dari perkara yang lain. Jadi ketika ada kalimat nakiroh, terus ada nakiroh lagi, dan kalimatnya sama, ini antara nakiroh pertama dengan nakiroh yang kedua ini beda, bukan sesuatu yang sama.
Jadi memahami suatu perkara dari perkara yang lain. Kita tahu pengertian atau makna, misal makna Zaid. Oh, Zaid. Tahu Zaid itu dari apa? Dari sosok Zaid. Itu namanya fahmu amrin min amrin. Ngerti wujude perkawis, keranten wujude perkawis sanes. Jadi dalam kitabnya dicontohkan kados ngertos wonten pembesar pejah sebab wonten bendera setengah tiang. Kalau bendera dipasang satu tiang penuh, artinya bagian atas itu ada peristiwa atau peringatan-peringatan penting sebuah peristiwa nasional. Dan ketika bendera yang dipasang itu setengah tiang, tidak sampai bagian atas, hanya setengah tiang, ini meskipun tidak ada kalimatnya, itu orang tahu, oh ada tokoh nasional yang meninggal. Ya, kalau tokohnya bukan tokoh nasional, tokoh kelas RT, ya nggak perlu dipasang bendera setengah tiang. Terus tanda lagi yang biasa kita lihat di film-film itu kan ada ya, ketika perang terus yang kalah akhirnya mengangkat bendera putih, oh berarti dia menyatakan menyerah. Nah itu berarti memahami makna menyerah dari apa? Dari adanya bendera putih. Itu fahmu amrin min amrin, memahami suatu perkara yaitu menyerahnya pihak musuh min amrin dari adanya bendera putih. Itu dilalah. Dilalah itu ada dua macam. Ad-dilalatu lafdiyatun, ad-dilalatu ghairu lafdiyatin. Dilalah itu ada yang lafdiyah, ada yang ghairu lafdiyah. Jadi pada bagan itu bisa dicermati bahwa dilalah itu ada yang lafdiyah, ada yang ghairu lafdiyah. Artinya lafdiyah itu berarti ada katanya, ada kalimatnya, atau ada suaranya, suara kalimat. Kalau ghairu lafdiyah itu tidak ada kalimatnya dan tidak ada suara kalimat. Tapi orang tahu, orang bisa memaham karena ada petunjuk di situ. Itu berarti dilalah ghairu lafdiyah. Jadi ada yang sifatnya lafdiyah, ada yang ghairu lafdiyah. Yang lafdiyah ini ada 3, yang ghairu lafdiyah juga ada 3. Pembagiannya juga sama, ada yang lafdiyah wad'iyah, ada yang lafdiyah ghairu tabi'iyah, ada yang akliyah. Ghairu lafdiyah pun demikian, ada 3, ghairu lafdiyah wad'iyah, ghairu lafdiyah tabi'iyah atau adiyah, dan ghairu lafdiyah akliyah. Untuk yang pertama yaitu yang lafdiyah, petunjuk yang ada kalimatnya, petunjuk yang ada suara kalimatnya, itu dibagi 3, wad'iyah, tabi'iyah atau adiyah, dan akliyah. Untuk yang wad'iyah itu makna dasar ya, makna dasar. Di situ dicontohkan kal asadi dilalatun alal hayawan al muftarish. Sebagaimana kalimat atau ungkapan asadun menunjukkan pada hayawan al muftarish, hewan yang buas. Beda kalau kitun, kucing. Kucing itu bukan hal hayawan al muftarish, tapi yang lucu ya. Dari kalimat asadun itu orang tahu, oh
itu hewan buas. Apa memang ada yang selain watiyah? Ada. Karena makna dasar dari asadun itu kan hewan yang buas. Ada asadun itu pengertiannya bukan hewan buas. Contoh misal ada orang yang memang terkenal galak. Nah, ketika lewat terus yang berada di sekitar ngomong sama temannya, wah ono macan liwat. Nah, makna yang dikendaki dari macan lewat itu bukan kok macan yang sesungguhnya, tapi apa? Orang yang buas, yang galak itu, yang galak. Jadi ada makna watiyah, ada yang ghairu watiyah. Atau makna kedua. Nah, petunjuk lafdiyah yang watiyah artinya maknanya makna dasar. Ada yang lafdiyah tabi'iyah atau adiyah. Adiyah itu artinya ya berarti lafal itu adatnya atau biasanya menunjukkan makna ini. Jadi kebiasaan. Sehingga kadang mempunyai makna yang lain. Dan itu bukan makna dasar. Ya, bukan makna dasar. Contohnya apa? Contoh ka'awwah. Ka'awwah dilalatun alal wajah. Ungkapan atau kalimat awah menunjukkan sakit. Jadi adanya ungkapan awah atau teks awah, orang tahu oh dia sakit. Awah. Wong Arab nak ngrasakno lara iku munine awah. Awah. Nak wong Jawa aduh. Lah aduh ini memberikan makna sakit itu sifatnya adiyah. Adate nak wong lara ya muni aduh. Tapi ya di luar kebiasaan ada yang aduh itu tidak menunjukkan makna sakit tapi malah sebaliknya. Aduh, munine aduh tapi aduh enake. Nah, kayak wong mangan bakso suweger, wah aduh enake. Nah itu berarti dilalah adiyah. Dilalah lafdiyah yang akliyah. Contoh kalafdi dilalatun ala wujudi lafidihi, sebagaimana lafal menunjukkan adanya yang melafalkan. Jadi ketika ada orang ngomong, ada bicara, ada orang yang bicara. Misal saya memulai KBM, terus saya buka absen, saya panggil satu persatu. Ahmad, terus yang bagian belakang bilang hadir. Jadi meskipun saya tidak melihat, itu saya tahu, oh itu dia hadir. Ada orangnya. Jadi saya tahu ada orangnya karena dia melafalkan. Ada wujudnya lafal menunjukkan adanya yang melafalkan. Contoh misalnya misal ada orang yang mempunyai niat buruk mau mencuri di rumah untuk memastikan kosong atau tidak, itu didengarkan, oh di dalam rumah ada suaranya apa enggak. Ditunggu, ternyata ono suara nyetel TV, oh berarti di dalam ada orang. Meskipun lafal yang disampaikan mestinya ya misal ada orang lewat melewati kamar, misal sebuah kamar asrama ya. Dalam asrama itu ada beberapa penghuninya. Terus kita lewat. Ketika lewat di dalam kamar itu ada suara yang
kalimat yang jorok atau misoh ya. Misoh. Misal suara yang didengar itu, contoh ini ya, contoh sekedar contoh saja. Misal suaranya dari dalam ada suara anjing gitu ya. Nah ini dari kalimat itu, lah anjing itu mestinya makna dari anjing kan hewan yang tamak itu, yang rakus. Dan tapi penurut sama tuannya. Maknanya itu, tapi orang menangkapnya tidak pada makna anjingnya itu, tapi apa? Dia tahu kalau di dalam itu ada yang miso. Nah, itu berarti dilalah lafdiyah akliyah. Lafalnya mestinya makna watiyahnya adalah A, tapi makna yang dia tangkap bukan itu, tapi makna yang lain, yaitu secara logika. Secara logika kalau ada orang yang mengucapkan, pasti ada, ketika ada ucapan pasti ada yang mengucapkan. Itu yang dilalah lafdiyah, ada ungkapannya. Terus dilalah ghairu lafdiyah, tidak ada ungkapannya, tidak ada teksnya. Di sini dibagi tiga, dilalah ghairu lafdiyah watiyah, tabi'iyah atau adiyah, dilalah ghairu lafdiyah akliyah. Di orang bisa menangkap sebuah makna itu tidak harus lewat kata-kata. Tidak harus lewat kata-kata. Tanpa kata-kata pun ada orang yang bisa menangkap sebuah makna. Lah makna itu ada yang makna dasar yaitu watiyah, ada yang makna adat, adiyah, ada yang makna logika atau akliyah. Contoh yang ghairu lafdiyah watiyah sebagaimana kal isyarah dilalatun ala na'am aula. Sebagaimana isyarah menunjukkan apa? Menunjukkan makna iya atau tidak. Nah, isyarah iya atau tidak itu kan dasar ya. Kalau orang memberikan isyarah iya itu biasanya isyarahnya bagaimana? Nah, isyarahnya manduk-manduk. Kalau tidak isyarahnya geleng-geleng. Nah ini sudah standar umum. Jadi makna geleng-geleng tidak, terus angguk-angguk itu iya, itu sudah makna umum. Dimanapun, ning Kudus ya modele ngono, Demak ya ngono, Jakarta juga demikian, Amerika ya ngono, Amerika ya ngono, Arab Saudi, sehingga ketika kita bertemu dengan orang yang bahasanya berbeda, orang Indonesia ketemu orang Arab misal, kalau kita komunikasinya pakai bahasa Indonesia, terus orang Arab membalasnya dengan bahasa Arab, dan kedua-duanya ini tidak paham tentang bahasa lawan bicaranya, ya tidak akan ketemu. Maka ada solusinya, yaitu pakai dilalah ghairu lafdiyah watiyah, pakai bahasa isyarat. Nah, pakai bahasa isyarat, dan isyarat yang mendasar berarti watiyah, sebagaimana geleng-geleng, tidak, angguk-angguk, ya. Banyak sekali contoh-contoh yang mendasar sebagaimana di awal contoh tadi. Contoh misal bendera setengah tiang, ada orang yang meninggal, itu untuk yang orang-orang pembesar ya. Kalau orang-orang kecil, orang-orang umum, orang biasa, misal tetangga kita meninggal, terus petinggi atau Pak Lurah kita meninggal, bahkan Pak Camat kita meninggal, itu memberikan simbolnya ya tidak pakai setengah tiang, tapi apa, satu tiang penuh, cuma benderanya yang dipasang bukan bendera merah putih, tapi bendera hijau. Kadang ada yang pakai bendera kuning.
Jadi orang tidak usah mencari informasi, tanya-tanya, tidak usah. Begitu orang melihat di depan rumahnya ada bendera warna kuning, oh ada orang yang meninggal. Ya. Dan ini sudah bahasa dasar, jadi kalian ya nggak usah aneh-aneh pulang yang mondok pulang ke rumah atau yang di rumah sengaja buat gara-gara buat rame biar viral. Nggak ada apa-apa, depan rumah dipasang bendera kuning. Nah, tetangga ya datang, tetangga simpati datang terus bilang, itu yang meninggal siapa? Oh nggak ada yang meninggal loh Pak. Nah itu kok ada bendera? Oh kemarin basah karena kehujanan. Nah ini saya jemur. Ya jemur ya di jemuran, jangan di tiang bendera. Akhirnya merasa tertipu, masyarakat pulang. Nah besoknya ternyata dari keluarga ada yang meninggal, sampean pasang, ya tonggone sampean ya anggepe guyon maneh. Akhirnya kematian keluarga orang tadi ya tidak mendapat bantuan dari tetangga. Makanya isyarah-isyarah itu juga harus dipahami dan jangan dibuat guyon. Isyarah lain misal ketika kalian dalam perjalanan terus sampai di perempatan. Di perempatan itu kan tidak ada polisi yang gembar-gembar perintah ayo berhenti. Tapi ternyata kendaraan-kendaraan yang satu jalur itu semuanya berhenti. Padahal nggak ada yang memerintahkan, nggak ada polisi yang suruh untuk berhenti, tapi semuanya berhenti. Karena apa? Karena melihat lampu merah. Jadi lampu traffic light itu termasuk dilalah ghairu lafdiyah yang wad'iyah. Dari lampu merah orang paham, oh kita harus berhenti. Dari lampu hijau orang paham, kita boleh jalan. Dari lampu kuning, kalau lampu kuning petunjuknya apa? Lampu kuning petunjuknya kurangi kecepatan karena sebentar lagi merah. Dan itu sudah standar umum. Kalau lampu kuning orang paham, enggak orang Indonesia saja, orang luar negeri pun paham lampu merah isyaratnya ini, lampu hijau dilalahnya harus boleh jalan, lampu kuning hati-hati karena sebentar lagi merah, kurangi kecepatan. Itu mestinya gitu. Ya kok ada lampu kuning malah kecepatannya semakin tambah, yaitu mestinya dia sudah tahu, cuma karena buru-buru, wah mumpung durung abang. Nah, tapi itu tidak boleh ditiru ya. Merah kuning terus wah mumpung durung abang, akhirnya lanjut. Lah sing arah yang sampingnya sudah dari tadi nunggu dari 40 menit 40, 39, 38, baru angka 2 sudah tidak sabar, dia langsung gas. Nah ini kalau ketemu di tengah ini bahaya. Orang tidak sabar ketemu dengan orang yang tidak sabar, nantinya celaka di tengah perempatan. Itu dilalah yang wad'iyah. Banyak sekali contoh-contoh yang lain ya, dilalah wad'iyah. Ada yang ghairu lafdiyah, tapi maknanya dilalahnya, petunjuknya itu sifatnya adiyah atau tobiyah. Artinya secara kebiasaan atau adatnya itu menunjukkan makna itu. Kalau di dalam kitab di situ disebutkan contohnya kawujudil matori dilalatun ala wujudin nabati adatan. Sebagaimana wujudnya hujan menunjukkan
wujudnya tumbuh-tumbuhan. Lah ketika hujan orang paham, oh iki ngarep omahku sukete wakih engko. Wah, udan deres. Wah kebonku iki wit-witane subur-subur. Lah, orang mendapat petunjuk semacam itu berarti petunjuknya ghairul lafdhiyah yang tabiiyah atau adiyah karena itu biasanya seperti itu. Nah, kalau yang di luar kebiasaan, hujan tidak menunjukkan subure tumbuhan tapi rusaknya tumbuh-tumbuhan karena hujannya tidak berhenti-berhenti. Hujannya terus seminggu tanpa asuh, wit-witane ora kok subur tapi malah ambruk. Tanaman padi tidak semakin subur tapi terkena banjir. Itu yang adiyah. Contoh adiyah lagi. Nah, contoh misal dilalatu humratil waji alal khajli wasufrati alal wajali. Bagaimana wajah yang memerah atau merahnya wajah menunjukkan rasa malu. Pucatnya wajah menunjukkan rasa takut. Jadi ketika kita berhadapan dengan seseorang dan seseorang itu wajahnya pucat, kita langsung menangkap, oh orang ini takut dengan saya. Terus kita berhadapan dengan seseorang, dan orang itu wajahnya merah merona, wah dia malu dengan aku. Nah itu maknanya atau dilalahnya, petunjuknya adat biasanya ngoten. Nah wong isen itu ya wajahnya merah wajahnya. Tapi ya ada yang merah wajahnya bukan karena apa? Bukan karena malu, tapi karena pakai apa? Kosmetik. Jadi bagian pipi dikasih warna merah. Itu bukan malu, ya. Terus wajahnya pucat itu belum tentu apa? Belum tentu dia takut. Nah, pucat mungkin karena dia sedang sakit, merintih terus kelihatan seperti orang takut. Tapi kalau adatnya kalau wajah pucat itu ya menunjukkan rasa takut. Yang ketiga yaitu dilalah wad'iyah, dilalah akliyah. Dilalah akliyah sebagaimana contoh kal kitabah dilalatun ala wujudil katibi aklan. Sebagaimana tulisan atau coretan menunjukkan adanya yang menulis atau yang menyoret. Jadi tanpa bertanya orang tahu. Jadi misal dalam KBM tatap muka guru sebelumnya sudah pernah masuk, dilihat papan tulis masih kosong. Papan tulis masih kosong. Terus kembali ke kantor, terus pindah pelajaran yang lain, ada jam pelajaran lain, terus dia masuk lagi ke kelas itu karena memang mau mengambil pelajaran. Terus melihat di papan tulis, oh ada tulisannya, oh berarti tadi ada yang mengajar, kelasnya tidak kosong. Nah, tanpa tanya dengan murid yang ada di kelas, dia sudah tahu, ini tadi ada yang mengajar. Bahkan dilalahnya tidak hanya sampai kepada ada yang mengajar, pelajarannya apa, itu bisa tahu, oh ketika dibaca, oh ini pelajaran IPA, oh ini pelajaran tafsir dan sebagainya. Itu banyak contohnya. Nah, contoh lagi ya tidak harus tulisan ya, coretan.
misal di tembok ada coret pakai spidol atau dicat pakai pilok, misal di dinding kelas ada coret-coretan atau tulisan-tulisan yang tidak pantas, ya. Ada tulisan yang tidak pantas. Tulisan yang tidak pantas itu maknanya kan enggak pantas itu ya. Tapi guru melihatnya bukan dari makna itu. Nah, ini ada yang coret-coret ya. Enggak mungkin tidak ada yang coret-coret. Guru tahu. Enggak mungkin ada coretan tidak ada yang menyoret. Enggak mungkin tidak ada api kok ada asap. Kalau ada asap pasti ada apinya. Nah, itu secara logikanya gitu, makanya masuk dalam kategori ghairul lafdhiyah akliyah. Nah, ilmu ini yang juga yang dipelajari oleh orang-orang yang mempunyai profesi sebagai polisi bagian reskrim ya. Itu polisi waktu kejadian tidak berada di lokasi TKP, tapi polisi bisa menyampaikan atau menyampaikan analisa dan penyelidikannya kepada publik. Wah, ini korban dibunuh menggunakan pistol seri ini dengan jarak sekian dengan arah sebelah sini. Yo, kok tahu padahal tidak ada di TKP. Nah, tahunya dari mana? Oh, dari ini, dari luka yang masuk ini dari kulit itu berapa derajat dan berapa kedalamannya, sehingga dia bisa memberikan kesimpulan semacam itu. Nah, itu kan tidak ada kalimatnya, jadi tidak ada kalimatnya tapi orang tahu. Nah, itu tentang dilalah. Tapi nanti dalam pembahasan mantek kita tidak membahas semua dilalah. Karena ada bagiannya masing-masing, ada disiplin ilmunya masing-masing, ada fan ilmunya masing-masing. Nah, ilmu forensik itu juga masuk di bagian dilalah ghairul lafdhiyah yang akliyah. Kalau yang dipelajari dalam ilmu mantek itu hanya pada dilalah lafdhiyah yang watiyah. Dilalah lafdhiyah yang watiyah. Dilalah yang berupa lafal yang makna dasar. Makna dasar. Makna pada peletakan pertama. Jadi lafal itu kan ketika lafal itu muncul pertama kali itu kan pasti punya makna. Jadi ada lafal, ada makna. Nah, makna pertama yang dipakai itu namanya watiyah. Nah, itu yang menjadi objek pembahasan ilmu mantek. Dilalah lafdhiyah watiyah pada nadom berikutnya yaitu pada syaifah 11 itu dibagi menjadi 3, dilalatul lafdi ala mawafaqah yad'unaha dilalatal mutabaqah wa juz'ihi tadamunan wa malazim bawal tizamun in bi'aqlinil duzim. Nah, ini sementara ini dulu karena keterbatasan waktu, sehingga untuk pembagian dilalah lafdhiyah watiyah yang ada 3 yaitu mutabaqah, tadamun dan iltizam. Insyaallah kita akan kaji bersama-sama pada pertemuan setelah mid semester. Jadi sementara kita fokus pada mid semester. Ya, teman-teman silakan dipelajari mulai dari muqaddimah sampai yang kita kaji kali ini yaitu pada halaman 10. Dimulai halaman 1 sampai halaman 10 kalian pelajari, kalian pahami agar nanti dalam mengerjakan soal mid semester ini bisa mudah. Mungkin itu Pak Muhaimin yang bisa saya sampaikan. Ya.